Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah, silakan anak-anak ibu ambil sampah yang berserakan terlebih dahulu. Sudah? Dah, Bu, dah bersih, Bu. Sekarang ibu ambil absennya ya. Octavia Marta, Ini, Bu. Alvindo Vales, Ya, Amral, Alfiana Marunduri. hadir, Bu. Nah, siapa anak-anak ibu yang masih ingat pembelajaran kita tentang minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Saya, Bu. Ah ya, Octavia, apa pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Tentang pengertian Al-Quran dan hadis, Bu. Ah ya, baiklah ibu tanya, apa itu pengertian Al-Quran kemarin? Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk pedoman hidup bagi manusia, Bu. Pintar Ananda ya. Baiklah, di sini ibu ada dua benda. Yang ini apa namanya? Al-Quran, Bu. Kalau yang ini? HP. Ya, HP. Jadi, menurut anak-anak ibu, mana orang yang sering digunakan pada saat sekarang ini, Al-Quran kah atau HP kah? HP, Bu. Nah, jadi pada saat sekarang ini orang lebih sering menggunakan HP untuk kegiatan sehari-harinya. Di sana sini orang-orang banyak memegang HP daripada memegang Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah tujuan hidup bagi umat manusia agar mereka itu menempuh jalan yang baik. Nah, jadi di sini pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baiklah, adapun tujuan materi kita pada hari ini yang pertama, kita harus mengetahui Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, dalil tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang keempat, manfaat dari kita mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi di sini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup itu, pedoman merupakan suatu acuan pokok. Jadi Al-Quran itu dijadikan satu acuan. Jika terjadi permasalahan, kita kembali kepada Al-Quran. Selanjutnya, segala sesuatu kita harus bertumpu kepada Al-Quran dan hadis. Tidak boleh selain Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi selanjutnya kita bahas tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi fungsi atau kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu adalah sebagai penjelas, sebagai penguat Al-Quran tersebut. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas atau yang masih umum, lalu dijelaskan oleh hadis. Maka itulah fungsi hadis terhadap Al-Quran tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang dalil Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi, dalil yang mudah kita ingat dan kita pahami yaitu tentang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi, khairukum itu artinya sebaik-baiknya kalian man ta'allama yang mengajarkan Al-Quran, man ta'allama yang mengajarkan Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baiknya kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi betapa penting rasanya kita belajar dan mengajarkan Al-Quran daripada kita memegang media sosial yang trennya pada saat sekarang ini. Baiklah,
Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama, jika kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tentu derajat kita akan diangkat oleh Allah. Yang kedua, Al-Quran dan hadis merupakan suatu tujuan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu Al-Quran dan hadis akan membuat kita sampai kepada akhirat dengan jalan yang benar. Yang keempat yaitu Al-Quran dan hadis merupakan suatu cara atau pendekatan diri kita kepada Allah agar menjadi insan yang lebih baik. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup bagi manusia. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu sebagai penguat, sebagai penegasan Al-Quran. Dan yang ketiga dalilnya itu tentang khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya orang ialah dia yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang keempat yaitu tentang manfaat dari kita mempelajari Al-Quran. Maka derajat kita akan diangkat dan kita akan selamat di dunianya dan di akhirat nanti. Baiklah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Kepada anak-anak ibu, jika ada yang belum paham atau belum mengerti, disilahkan untuk bertanya. Tentang siapa yang belum paham atau ada pertanyaan, disilahkan. Saya Bu, Ya, Via, silakan. Apa pertanyaannya? akan Al-Quran dan Sunnah itu kan sebagai pedoman hidup manusia Bu. Ya. Kenapa seperti itu Bu? Baiklah, Ibu jelaskan kembali ya, kenapa Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup manusia. Karena Al-Quran di dalamnya termuat berbagai macam-macam aturan, mulai dari kita kecil hingga sampai kita meninggal nanti, semuanya diatur oleh Al-Quran. Jadi segala sesuatu itu harus kita kembalikan kepada Al-Quran. Jika kita salah, kita kembalikan kepada Al-Quran, bukan ke media sosial. Seperti yang saat ini yang terene itu seperti anaknya salah, ampun bang jago, enggak, itu salah ya Ananda. Jadi kita kembalinya kepada Al-Quran, bukan ke media sosial. Begitu juga dengan hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum. Jika kita salah, dibenarkan dengan hadis jika kita tidak memahami Al-Quran tersebut. Masih ada pertanyaan lagi? Berarti kalau misalnya orang tuh tidak berpatokan kepada Al-Quran dan hadis, kayak Indonesia sekarang ini Bu, kan lebih ke dunia kebarat-baratan gitu kan Bu? Ya. Oh seperti itu. Ya, pintar. Udah bisa dipahami Anda semua? Udah Bu. Ya, baiklah. Jika sudah paham, Ibu sedikit memberikan motivasi. Jadi, bagi anak-anak Ibu sekarang ini, marilah kita tinggalkan budaya yang kebarat-baratan. Kita boleh menggunakan media sosial asalkan untuk kebaikan. Jangan kita lakukan media sosial itu untuk hanya hiburan semata, seperti cari filter yang bagus, main TikTok, jangan seperti itu ya. Baiklah, sekarang kita harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Ibu telah menjelaskan hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, yaitu sebaik-baiknya kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi jika anak-anak Ibu ingin berbuat baik, maka belajarlah Al-Quran dan mengajarkannya. Cukup dengan itu, kita sudah dianggap sebagai orang yang sebaik-baiknya. Baiklah, untuk tugas minggu besok, silahkan anak-anak Ibu buat 2 ayat Al-Quran dan 2 hadis di dalam buku latihannya. Dan minggu besok akan Ibu minta ya. Dan juga hafalkan arti beserta ayatnya tersebut. Mengerti? Nanti Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.